itu bibarakati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu wajiblah bagi kita selaku umatnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummah, sebaik-baiknya umat dari umat yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan hingga umat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala jadikan yang paling baik khairu ummah ialah umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagi kita untuk syukuri hal itu. Karena banyak sekali kebaikan, keutamaan dijadikannya kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat terdahulu apabila dia berbuat dosa, ingin berbuat dosa, belum berbuat dosa, sudah tercatat dosanya. Apabila ingin berbuat pahala, sebelum dia menjalankan pahala tersebut belum dicatat kecuali dia menjalankan pahala tersebut. Akan tetapi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada niat saja, baru niat ingin berbuat baik, maka Allah catat satu kebaikan. Apabila menjalani niat tersebut, maka Allah catat dua kebaikan. Begitu juga keutamaan daripada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang umat itu ingin melakukan suatu hal yang tidak baik, sebelum melakukannya belum dicatat. Dan apabila telah melakukannya pun belum dicatat, ditunggu 40 hari. Apakah umat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya? Apabila sebelum 40 hari orang yang berdosa tersebut dia bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan umat tersebut. Berkat siapa? Berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya. Bagaimana kita membalas kebaikan tersebut, dan wajib hukumnya kita untuk membalas walaupun takkan terbalaskan. Setidak-tidaknya bagaimana kita dikategorikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Khairu ummah anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dapat memberi manfaat kebaikan kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan kita dapat berjuang, bermujahadah menjadi seorang yang lebih baik dan lebih baik. Dengan duduk di majlis ini luar biasa. Istifadah, faedah daripada duduk di majlis ini luar biasa berkahnya. Hanya saja keberkahan itu tidak nampak. Kalau keberkahan itu nampak, maka niscaya manusia akan berebut-rebut untuk mencapai daripada keberkahan tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah masih mempertemukan kita di bulan yang luar biasa ini. Salah satu dari 4 bulan yang digambarkan dan diberitakan oleh Allah, bulan yang penuh berkah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan Allah yang banyak sekali kemuliaan dan keutamaan. Jadi 4 bulan. Nah, salah satunya yang alhamdulillah hari ini kita sudah masuk 1 Rajab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa syahr Ramadan syahr ummati. Yaitu bulan Rajab ialah syahrullah, bulannya Allah. Walaupun 12 bulan tadi memang bulannya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada khususiah di bulan Rajab sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadisnya, inilah bulan yang di mana dalam bulan tersebut banyak faedah-faedah yang perlu kita lakoni, karena ada bulan yang di sisi Allah yaitu bulan Rajab ini. Banyak amaliah-amaliahnya, silakan nanti dibuka di kitab-kitab, di Google juga boleh. Jadi kita manfaatkan internet untuk hal yang positif.
Nah, di bulan Rajab tersebut kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat. Artinya bukan sholat khamsah, bukan sholat wajib itu di luar bulan, di dalam bulan, kapan pun itu harus. Akan tetapi sholat sunnah ini diperbanyak. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan di dalam Rajab tersebut satu amaliyah yang dianjurkan yaitu Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak-banyak baca itu. Lalu di hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di bulan Rajab ini banyak-banyak baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Bahkan dalam satu malam kalau bisa 1000 kali. Itu anjurannya. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersedekah juga di bulan Rajab. Karena yudha'if lahu hasanah. Allah akan menggandakan, melipat gandakan seseorang yang melakukan hal kebaikan di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini juga pintu pengantar kita masuk daripada bulan Ramadan. Nah, jadi mujahadahnya dari bulan Rajab ini untuk menghantarkan kita daripada masuknya bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini sudah kita tahu sendiri bagaimana faedahnya, bagaimana keutamaannya. Dan bahkan di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Yang satu malam ini terdapat di bulan Ramadan ini, itu keutamaannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Syuf, kita belum tentu mampu beribadah bulan Ramadan ini, sudah kita tahu sendiri bagaimana faedahnya, bagaimana keutamaannya. Dan bahkan di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Yang satu malam ini terdapat di bulan Ramadan ini, itu keutamaannya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Syuf, kita belum tentu mampu beribadah 1000 bulan. Akan tetapi kalau kita mujahadah kita pas, meletakkan ibadah kita pas, diiringi daripada bulan Rajab tersebut masuk ke Sya'ban, masuk ke Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah kita di Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala awwajadana Lailatul Qadar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita semua mendapati yang namanya Lailatul Qadar. Dan tidak kalah penting juga solawat di bulan Rajab ini luar biasa. Memang baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahrullah wa Ramadan syahri. Artinya kan di bulan dia lebih afdal lagi. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya di bulan Rajab tersebut, di bulan Rajab ini juga luar biasa apabila seseorang berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadisnya berbunyi, وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة المعراج نهرا ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك فقلت لجبرائيل لمن هذا فقال جبريل لمن صلى عليك في الرجب. Yang artinya ketika peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat sebuah sungai yang alirannya lebih manis daripada madu. Ini gambaran surga ketika baginda sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi melihat sungai yang lebih manis, alirannya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misik. Minyak misik ini minyak yang terwangi di dunia. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, untuk siapakah sungai ini diperuntukkan?" Sehingga luar biasa, indahnya luar biasa.
lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju, lebih wangi daripada misik. Maka Sayyidina Jibril alaihissalam menjawab, sungai ini wahai Rasulullah diperuntukkan kepada orang yang bersalawat kepadamu di bulan Rajab. Subhanallah. Jadi tidak kalah penting juga salawat di bulan Rajab. Karena ya Allah juga bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita baca dalam kitab Maulid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang diserukan orang-orang beriman. Sallu fi'il amr. Ini Ustaz bahasa Arab di Hamzah pasti tahu nih. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Sedangkan definisi wajib itu udah kita bahas malam Selasa kemarin. Definisi wajib adalah suatu hal yang harus dilakukan. Artinya bisallu fi'il amr, kata perintah. Sallu alaihi, salawatlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wa sallimu taslima. Maka dengan selawat tersebut akan memberikan kita keselamatan. Jadi kita selawat tuh pada hakikatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Banyak selawat, banyaklah kita mendapatkan keselamatan. Wabil khusus kita sebagai umatnya. Sedangkan umat-umat terdahulu, Sayyidina Jibril pernah mengangkatkan tangan untuk minta jadi umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kurang apa Sayyidina Jibril? Imamul malaikat, pemimpin, presidennya malaikat, tapi masih mengangkatkan tangan untuk berdoa kepada Allah, jadikan aku umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Kenapa? Karena saking luar biasa dan istimewanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pangkat beliau basyarun la kal basyar, manusia yang tak seperti manusia biasa. Artinya ini manusia luar biasa. Kalau dibangkitkan umat-umat terdahulu, niscaya mereka akan meminta kepada Allah, jadikan aku umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kita yang sudah jelas-jelas dijadikan Allah Subhanahu wa taala umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menyia-nyiakan daripada apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan kita mengaku akan tetapi tidak ada fi'il yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui kita juga bahwasanya ini daripada bagian umat. Nauzubillahi min zalik. Hati-hati, ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini garis bawah. Barang siapa yang selalu menghidupkan daripada sunnahku faqad ahabbani, maka benar ia cinta kepadaku. Jangan sampai cinta kita ini dusta. Kita mengatakan ana uhibbun nabi, aku cinta kepada nabi. Walakin akan tetapi tidak ada satu fi'il pun yang membahagiakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita minta pengakuan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita di umatnya? Nah, kita muhasabah, wabil khusus diri saya. Banyak-banyak muhasabah. Sudah benarkah kita menjadi umatnya Rasul? Nah, ini bulan yang tepat. Bulan Rajab ini bulan yang tepat untuk muhasabah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, menjalankan amal-amalnya. Karena di dalam kitab Arba'in, nah ini kita lanjutkan ya pembahasan kitab Arba'in. Dia apa nama Trinitas ke? Apa bahasa Kristen itu? Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Trinitas. Trinitas ya. Gak gitu nih, paham kita mengesahkan Allah. Bab Tuhan dalam tanda kutip mewujudkan sosok jangan dibahas lagi. Yang perlu kita sibukkan bagaimana perintah Allah kita lakukan, yaitu ikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'uni yuhibbukumullah.
maka Allah yang akan cinta kepada kita. Jadi janganlah kau kejar cintanya Tuhan. Mohon maaf ya, agak ekstrim kali bahasa, tapi rasa-rasa saya pas lah nih. Jangan kau kejar cintanya Tuhan, tapi kejarlah siapa yang dicintai Tuhan, maka Tuhan akan mencintai kau. Kejarlah siapa yang dicintai Tuhan, secara otomatis Tuhan akan mencintaimu. Nah, ini yang maksudnya dalam hadis itu pertanyaan, banyaknya pertanyaan yang anfaedah. Akhirnya kita digolongkan dengan macam orang-orang Yahudi dalam surat Al-Baqarah kan, yang cerita tentang sapi itu. Ya kan? Apa bunyinya? Ustaz Hamzah? Sapi yang macam mana? Yang macam gini. Yang apa? Mana macam ini? Ini banyak. Betul Ustaz? Batas aru ada asya untuk darakum tasukum. Nah, darakum tasukum. Ya. Jangan bertanya yang mana nanti itu membawa kita ni. Su ni kan perbuatan apa ya? Su ni jelek. Akhirnya mengayau. Yang sudah ini, wa ma amartukum anhu, yang kuperintahkan ikuti, khalas. Itu kita ikuti. InsyaAllah dengan sendirinya, dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, mahabbahnya Allah itu akan timbul dalam diri kita. Nah, akan keterkaitan batin kita kepada Allah. Udah gak usah repot mencari Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita. Tuhan itu ada di mana-mana. Di depan, di atas, di belakang kita, dalam anugerah ketuhanan bahasanya. Tapi dalam tanda kutip ya, sekali lagi, takut anak ini melenceng pula. Ingatkan kalau melenceng. Tapi dalam tanda kutip, mencari Tuhan yang berupa sosok, yang berwujud, tidak akan bisa. Itu yang saya garis bawahi, pertanyaan yang anfaedah. Lalu sibuk dengan ikhtilaf, sehingga melupakan huruf asas. Ini ikhtilaf, itu ikhtilaf. Wah, sibuk dia berdebat ini. Oh, yang tak kunut ni salah, yang tak kunut ni begini, yang kunut ni salah juga. Ya, ikhtilaf. Ada bab furu'iyah, bukan bab usuliyah, bab cabang. Yang perlu kita sibukkan bagaimana kita menjalankan bab usuliyah, bab asas yang tanpa ilah, tanpa pengecualian. Solat 5 waktu, itu bab usuliyah. Tidak ada pengecualian. Ya, pengecualian kalaupun sakit, itu pun harus solat. Dengan caranya. Ilahnya itu bukan meninggalkan, ilahnya merubah cara. Yang tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk baring, tak bisa baring pakai isyarat, tak bisa isyarat tinggal disolatkan. Itu bab usuliyah, itu perlu kita sibukkan. Ini masalah kunut, masalah maulid, masalah yasin, tak usah sibukkan. Dia tak mau yasin, sila. Dia mau yasin, sila. Dia mau pakai kunut, sila. Tak pakai kunut, sila. Yang penting jangan tak sembahyang. Udah masuk dah bab usuliyah. Wahakaza. Dan inilah apa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW. Nah, ini kita ikuti. Yang dilarang kita jauhi. Dan mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah ini, di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah mahabbah, kekuatan, kecintaan untuk beribadah kepadanya dan selalu cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini membuka pintu menuju daripada Ramadan. Jadi mujahadahnya sebenarnya dari Ramadan ketemu Ramadan lagi. Mungkin kita ni banyak lemahnya, la yusammal insan illa binisyanihi. Tak dinamakan manusia kecuali memang dia suka lupa, suka lemah, suka lalai. Maka diingatkan lagi di bulan Rajab ini, pintu masuk daripada Ramadan. Ayo kita mujahadah betul-betul untuk menyongsong daripada bulan yang mana ada hari, ada waktu lebih baik daripada 1000 bulan di bulan Ramadan itu. Jadi dari Rajab
masuk ke Sya'ban, masuk ke Ramadan, mudah-mudahan full ibadah kita kepada baginda kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rajab ini tidaklah Allah menjalankan apa yang sudah dijalankan dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala merasakan kita daripada bulan-bulan yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua, dosa besar maupun dosa kecil. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak salat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak salawat, perbuatan baik di bulan Rajab ini sehingga bertemu dengan Ramadan indah. Karena man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, ghufira lahu, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu dan dalam riwayat yang akan datang juga. Wallahu a'lam bissawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya menyampaikan ini bukan menggurui, saling mengingatkan, wabil khusus diri saya. Artinya di sini saya bercermin terhadap diri saya sendiri. Jangan sampai dikategorikan Allah pandai ngomong, tak pandai melakukan. Itu ada ancamannya di dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan murka terhadap sesiapa yang pandai ngomong saja akan tetapi tidak pandai mengamalkan apa yang dia omongkan. Nah, ini jadi tamparan keras bagi diri saya. Pada hakikatnya saya menasihati diri saya sendiri. Dan saya mohon ampun, mohon maaf untuk malam ini duduk di depan. Mohon ampun, mohon izin karena Kiai ada menyuruh saya untuk memimpin salawat malam ini. Saya minta maaf. Mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, menjalankan amal-amalnya. Karena di dalam kitab Arba'in, nah ini kita lanjutkan ya pembahasan kitab Arba'in kita dan bersangkutan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dalam kitab Arba'in Imam Nawawi di dalam kitabnya mengutip bahwasanya Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathrata masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wal Muslim. Yang artinya kita tabarukan ya. Yang artinya dari Abu Hurairah bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini isi hadisnya, apa saja yang aku larang dari kalian, darinya maka jauhilah. Jadi apa-apa pun yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, arti umat-umat terdahulu, yang membinasakan diri sendiri ialah banyaknya bertanya, pertanyaan anfaedah, dan penyelisihan terhadap para anbiya, para nabi-nabi mereka. Jadi perselisihan antara nabi-nabi sebelum-sebelumnya selalu dibahas, menimbulkan ikhtilaf yang tidak mendatangkan suatu keimanan bagi kita, dan pertanyaan yang tidak menambah iman kita. Itu dulu banyak diperdebatkan umat-umat terdahulu, sehingga sibuk dengan itu akhirnya tidak mendapatkan apa isi daripada hadis tersebut, menjalankan perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul. Nah itu juga definisi takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sama juga di hadis ini, menjalankan perintah baginda Rasul, menjauhi larangan Rasul. Itu definisi takwa. Jadi jangan sibukkan diri kita untuk bertanya suatu hal yang tidak mendatangkan faedah, mendatangkan iman. Jauhi perkara itu. Yang perlu kita tanyakan yang dapat mendatangkan faedah dalam diri kita, mendatangkan keimanan dalam diri kita, sehingga ibadah kita semakin mantap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan bertanya yang hal yang kira-kira walaupun berkaitan dengan agama kita Islam. Salah satu contoh. Ini sering saya melihat di YouTube orang bertanya dan berdebat masalah bapaknya Nabi ini masuk surga atau masuk neraka. Itu di kalangan Wahabi, kaum Wahabi itu dibahas. Terus kursi Allah ni di aras di atas. Berdebat dia tak selesai. Lesh, kalau memang Allah di atas, kenapa? Kalau Allah pun mau di bawah, ya kenapa? Hak Allah dimanapun. Fa'ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Di mana kau berpaling, di situ ada Allah. Jadi pertanyaan tidak mendatangkan faedah. Khalas, cukup. Apalagi banyak kajian-kajian ma'rifat yang sering saya temui mencari Tuhan. Ini menurut saya nih unfaedah. Mencari Tuhan dalam artian sosok, ingin mewujudkan Tuhan, tak terwujud. Wujuduhu ka'adamihi, sudah jelas wujudnya Allah seperti tiadanya. Lah kita memaksakan diri kita untuk mewujudkan seorang sosok. Oh itu tuh Allah. Tidak akan bisa. Bahkan di dalam ihsan, ini hadis Jibril yang terakhir membahas tentang pertama Islam, iman, ihsan. Coba maknai, teliti betul kata-kata ihsan. Fa'in anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ka'annaka, ada kata ka'annaka. Itu bahasa Arabnya apa tuh Ustaz? Hamzah. Ka'annaka, seolah-olah, bukan sebenar-benarnya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tak mampu seakan-akan mewujudkan Allah di dalam dirimu, menghadirkan Allah di dalam ibadahmu, yakini bahwasanya Allah selalu melihatmu. Halas. Lalu ayat yang menguatkan ini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau cinta kepada Allah, kalau kau ingin kepada Allah, kalau kau ingin mencari Allah, kalau kau mengetahui Allah siapa, fattabi'uni ay fattabi'ir rasuli. Dalam tafsir, ikuti Muhammad nabiku, bukan ikuti Allah. Jadi kalau menurut saya, wallahu alam, kalau ada ilmu ini luas, tapi sepemahaman saya, ini pertanyaan mencari Tuhan tadi ini, di mana Tuhan? Dalam konsep mewujudkan ya, dalam konsep mewujudkan, pertanyaan yang berusaha untuk mewujudkan sosok, tinggalkan, bahaya tuh. Kalau tidak kuat syariat, kalau tidak kuat iman, terjerembab. Betul, karena mewujudkan sosok. Sampai mohon maaf, saya harus buka di majelis ini, ada satu kajian mau berusaha mewujudkan sampai mengatakan Allah itu Muhammad. Muhammad yang mana? Saking saya ini penasaran, bertanya lagi, Muhammad bin Abdullah. Salah besar itu. Kalau dia bisa menjabarkan Muhammad yang lain, mungkin ada kompromi. Tapi Muhammad bin Abdullah, apa bedanya dengan Kristen? Menuhankan Isa jadi Yesus. Kan dia berusaha mewujudkan Tuhan dia. Apa nama Trinitas ke? Apa bahasa Kristen itu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Trinitas ya. Gak gitu nih, paham kita mengesahkan Allah. Bab Tuhan dalam tanda kutip mewujudkan sosok jangan dibahas lagi. Yang perlu kita sibukkan bagaimana perintah Allah kita lakukan, yaitu ikuti baginda Muhammad sallallahu